Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all students 12 degree. Are you okay today? Are you boring study at home? Don't be bored. Study with me again with Miss Aton in English lesson. But before we begin our lesson, please read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. In this moment, we will study grammar focus. The topic in this morning is passive voice. Pagi ini kita akan belajar tentang grammar dengan topik passive voice atau kalimat pasif. If you have grammar focus or another book related with this topic, please open it. Silahkan kalau punya buku grammar atau buku lain yang berhubungan dengan materi ini dibuka. Okay? Let's start now. The goal of this lesson is to understand definition, formula passive sentence so the student can arrange passive voice well. Tujuan dari pembelajaran kita pagi ini adalah untuk memahami definisi, kemudian rumus-rumus kalimat pasif sehingga murid-murid bisa menyusun kalimat pasif dengan baik. In this morning we will just study definition and then the structure of passive voice. What is definition of passive voice? Passive voice is a sentence formed by moving the object into the position of subject and combining the verb to be and past participle. Kalimat pasif adalah sebuah kalimat yang dibentuk dengan cara memindahkan objek menjadi subjek dan subjek akan menjadi objek dengan cara mencantumkan to be dan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi di sini Anda harus tahu to be-nya apa. Misalkan dalam present ada to be is, ma, dalam past ada to be was dan were, kemudian dalam perfect ada to be has dan have, dalam past perfect ada to be had dan lain sebagainya. Next, past participle, kata kerja bentuk ketiga. Kamu bisa membuka di dalam kamus, dihafalkan bentuk pertama, 2, 3. Pertama, 2, 3 yang dipakai adalah yang past participle atau bentuk ketiga. Next, sekarang kita akan membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, ini ada sebuah kalimat aktif. The author presents the story with careful choice of language. Di sini ada kata presents. Ini adalah kalimat aktif yang artinya mempersembahkan. Ada tambahan s di sini karena subjeknya satu, the author, penulis, pengarang, sehingga present ditambah dengan s menjadi presents. Ia adalah kalimat aktif di dalam simple present tense. Kemudian the story adalah sebagai objek, ya. With careful adalah sebagai adverb, ya. With careful choice of language. Ya, akan kita ubah dalam kalimat pasif. Kata the story yang awalnya dalam kalimat aktif sebagai posisi objek, dia akan lari ke depan menduduki sebagai subjek. The story, kemudian karena the story itu satu, bisa kita ganti at, maka to be-nya is, ya, dalam present tense, ya, tambah is. Kemudian kata kerja bentuk ketiga dari present yaitu presented by the author, ya. The author itu yang semula sebagai subjek, ya, kita akan sisipkan di sini dengan kata by. If it is needed, hanya jika dibutuhkan saja. Apabila tidak dibutuhkan, tidak perlu ditulis, ya. With careful choice of language, mengikut kalimat atasnya. Oke, kita simpulkan the conclusion. In active voice, the subject is doing an action. Dalam kalimat aktif, subjek itu adalah sebagai pelaku. Meanwhile, in passive voice, the subject isn't doing anything. Tetapi sebaliknya dalam kalimat pasif, subjek itu tidak melakukan apa-apa, ya, hanya sebagai pelengkap apabila dibutuhkan dengan diawali dengan by. Okay. The subject becomes the recipient of an action, ya. Subjek itu hanya sebagai penerima saja, penderita saja dalam sebuah tindakan. Okay. Passive voice is used. Kalimat pasif digunakan apabila, ya, di sini adalah ketentuannya. When the agent is unknown, unimportant or obvious in the context, ya, apabila agennya tidak diketahui dan tidak penting untuk diketahui dalam konteks tersebut. And then the second, to make it more formal and polite,
untuk membuat lebih formal atau lebih sopan. And then yang ketiga, when the action is more important than the agent, apabila di situ tindakan atau aktivitasnya itu lebih penting daripada the agent. Kemudian yang keempat yaitu to emphasize the agent. Next, selanjutnya yang kedua kita akan mempelajari structure atau rumus-rumus, the formula of passive voice. Kita di sini akan saya kasih sebuah tabel yang isinya adalah rumus aktif, kemudian rumus pasif, dan juga contoh-contoh kalimatnya sesuai dengan tensesnya. Oke? Kita mulai dari tenses yang paling sederhana, simple present tense. Ya, as we know, the formula of simple present tense is subject verb 1 plus SAS if the subject is singular, and then object if it is needed. Ya, jadi dalam kalimat simple present tense, subjek plus kata kerja bentuk pertama ditambah SAS apabila subjeknya tunggal, yaitu she, he, it. Apakah di situ perlu objek, Miss? Tidak perlu. Apabila ada, silahkan dicantumkan. Apabila tidak ada, tidak usah dipertanyakan. Oke. Next. Bagaimana dengan rumus pasifnya? Rumus pasifnya akan berubah. Yang semula dalam kalimat aktif menduduki posisi sebagai objek, dia akan lari ke depan menjadi subjek. This classroom itu berasal dari objek dalam kalimat aktif yang tadi, lari ke depan. Kemudian is, karena this classroom adalah satu tunggal, maka to be-nya is. Cleans adalah kata kerja bentuk ketiga, everyday mengikut kata keterangan. Oke, sebagai kata keterangan bahwa dia adalah simple present tense. Lalu yang kedua, simple past tense. Rumusnya adalah subjek plus kata kerja bentuk kedua, objek dan adverb apabila ada. Apabila tidak ada, tidak perlu dipertanyakan, ya. Subjek plus kata kerja bentuk kedua, somebody cleaned this classroom yesterday. Jadi di sini somebody cleaned saja sudah bisa sebagai kalimat sederhana, ya. Kita ubah dalam kalimat pasif, maka akan menjadi objek lari ke depan menjadi subjek ditambah to be-nya was atau were, ya. Dimana kalau tunggal maka dia akan menggunakan subjek tunggal akan menggunakan was, kemudian kalau subjek jama akan menggunakan were, kecuali satu yaitu I. I di sini tidak menggunakan were tetapi menggunakan was. Kita lihat ya. Rumusnya sudah saya sebutkan, kemudian kita lihat contohnya. Somebody cleaned this classroom yesterday akan berubah menjadi this classroom menjadi subjek, kemudian karena this classroom tunggal maka pakainya was. Kemudian cleaned bentuk kedua dan ketiganya aja sama, ya, cleaned yesterday. Oke. Selanjutnya present perfect. Kita ingat ada kata perfect berarti ada kata kerja bentuk ketiga, to be plus kata kerja bentuk ketiga. Kalau present itu to be-nya adalah has, have, sedangkan dalam past itu to be-nya adalah had. Yang dipakai adalah sama kata kerja bentuk ketiga. Untuk kalimat pasifnya akan berubah objek, kemudian yang to be-nya has atau have itu ngikut tetap sesuai dengan subjeknya, kemudian ditambah dengan been baru kata kerja bentuk ketiga sehingga menjadi somebody has cleaned it akan menjadi it has been cleaned. Kenapa pakai been? Karena been adalah kata kerja bantu sebagai pengganti kata kerja bentuk ketiga sebelum kita mengubah dalam bentuk pasif. Yang pasif itu adalah structure dasarnya to be plus kata kerja bentuk ketiga, sehingga tidak mungkin di sini ada kata kerja bentuk ketiga dua. Yang pertama kita kasih kata kerja bantu dalam bentuk ketiga yaitu been. Oke. Untuk past perfect sama, bedanya adalah yang pertama tadi dalam present menggunakan has, have, dalam past perfect itu akan pakai had, ya. Subjek plus had plus verb 3, maka objeknya akan menjadi subjek plus had plus been plus verb 3, ya. Bedanya hanya di to be doang, yaitu have, has, dan had. Oke, selanjutnya present continuous. Present continuous itu yang menggunakan to be is ma, sedangkan past continuous akan menggunakan to be was, were. Kita lihat rumusnya. Present continuous subjek plus to be is ma, kemudian plus verb ing plus objek kalau ada. Dalam passive voice akan berubah menjadi objek yang di sini sebagai subjek, ya,
kemudian to be-nya is MA menyesuaikan subjek yang melakukan, kemudian plus being, baru ditambah dengan verb 3. Kenapa pakai being? Karena being itu adalah kata kerja bantu dari kalimat asalnya, bahwa dia adalah tadi present continuous tense, sehingga akan mendapatkan bantuan kata kerja bantu being sebelum diubah dalam past participle. Oke. Somebody is cleaning the classroom, no, maka akan berubah menjadi the classroom, lari ke depan menjadi subjek, to be-nya adalah is, baru ditambah being sebagai kata kerja bantu dalam continuous tense. Clean adalah kata kerja bentuk ketiga dari clean. Now, okay, next past continuous tense. Rumusnya subjek plus to be-nya adalah was atau were plus verb am plus object. Oke, contohnya somebody was cleaning the classroom. Seseorang sedang membersihkan ruangan kelas. Kemudian akan berubah menjadi passive voice. Objek menduduki subjek di sini ya. Oke, kemudian was atau were disesuaikan dengan subjek yang melakukannya. Baru ditambah dengan being. Kenapa being? Karena being adalah sebagai kata kerja bantu di dalam continuous. Baru ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga sebagai ciri dasar dari passive voice. Akan menjadi the room with being cleaned. Mau ditambahi dengan by somebody? No problem, by somebody. Oke. Next selanjutnya future simple atau future tense. Rumus dasarnya yaitu future tense ada dua, boleh menggunakan will, boleh pakai to be going to plus verb 1 ya. Kita lihat dua-duanya sini saya kasih contohnya, saya kasih rumusnya. Subjek plus will atau to be going to, ingat yang dipakai adalah kata kerja bentuk pertama plus objek atau adverb apabila ada. Ya, contohnya I will atau I am going to cook a cake tomorrow ya. Kata kerja bentuk pertamanya yaitu cook. Objeknya adalah cake. Tomorrow adalah adverb of time. Akan kita lihat rumus pasifnya. Yang semula objek akan menduduki posisi subjek di sini, will atau to be going to plus be. Kenapa ada be, Miss? Karena be di sini sebagai kata kerja bantu atau auxiliary di dalam kata kerja bentuk pertama di sini. Ya, diganti dengan be, baru ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga sebagai rumus dasar dari passive voice, yaitu to be plus kata kerja bentuk ketiga. Oke, akan menjadi the cake will atau the cake is going to be cooked ya. Oke. By me, kalau misalkan mau ditanyakan oleh siapa, bisa dikasih keterangan by me. Oke, kalau nggak ditanyakan nggak apa-apa, nggak dikasih keterangan di situ nggak apa-apa. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu future perfect. Ini adalah gabungan dari tenses future dan perfect tense, yaitu rumusnya yaitu subject plus will, have plus verb 3 plus object and adverb kalau ada. Rumusnya itu saya kasih contoh. I will have cooked a cake. Subject will have adalah sebagai rumus dasar gabungan antara future dan perfect. Kemudian verb 3-nya adalah cooked. Bentuk ketiga dari cook adalah cooked. A cake adalah objek. Akan berubah menjadi passive voice dalam future perfect. Objeknya menduduki posisi subjek, baru ditambah will have sama dengan active voice. Tetapi di sini verb 3-nya akan kita ubah menjadi been, baru ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga sebagai rumus dasar dari passive voice plus objek apabila ada. Oke, akan menjadi the cake will have been cooked. Miss, di sini yang merupakan rumus dasar dari passive voice yang mana? Rumus dasar dari passive voice di sini adalah have cooked. Been-nya di sini adalah rumus dasar dari future perfect yang tadi dalam active voice. Oke? Ya. Jadi kita harus ingat bahwa rumus dasar dalam passive voice adalah to be plus kata kerja bentuk ketiga tanpa merubah rumus dasar dalam aktifnya. Ya. Kita harus tahu bahwa to be di dalam present itu ada is, am, are, and then dalam past itu ada was dan were. Lalu bagaimana dengan perfect?
dalam perfect, kalau present perfect itu ada to be, has atau have plus verb 3, sedangkan di dalam past perfect itu bukan lagi pakai has dan have, tetapi menggunakan had plus verb 3. Oke, next. Lalu untuk mengubah dalam passive voice jangan lupa auxiliary yang digunakan ya. Kalau di sini sebagai auxiliary kata kerja bentuk kedua itu, kalau dalam kata kerja bentuk ketiga itu akan memakai been. Tetapi untuk dalam mengganti auxiliary kata kerja bentuk pertama pakainya adalah be. Oke? Maybe if you want ask me, you can send me PM. Ya. And don't forget I will give you task. Ya. Saya akan memberikan Anda tugas. Tugasnya adalah rewrite in your notebook and study again. If you don't understand, please send me PM. Ya, tugasnya hanya itu. Tulis kembali dalam buku catatan kamu, kemudian pelajari lagi. Jika Anda tidak paham, silahkan tanya ke saya dengan japri ke saya. Oke? Don't forget to do your homework ya. Just rewrite in your notebook. Hanya menulis kembali ya, ringkasan passive voice. Jangan lupa rumus-rumusnya tadi saya kasih dalam table, dalam kotak yang terdiri dari 8 rumus tadi, 8 formulas itu ditulis dalam buku catatan sebagai acuan apabila nanti kita tidak bisa bertatap muka ya, karena kamu harus mempelajarinya sendiri di rumah, membaca kemudian memahami kembali. Apabila tidak paham silahkan bertanya kepada saya. Oke, I think enough. Don't forget to study and then pray to the God, and don't forget to keep your spirit. I am sorry if I have mistakes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.